Halo semuanya, selamat malam kalian. Apa kabar? Harusnya kalian baik-baik saja ya. Ya, untuk tema kali ini sebenarnya random. Aku akan membuka kira-kira apa yang bagus kita bacakan tentang dirinya. Apa yang bagus kita bacakan tentang dirinya. Wow, ini tuh 6 wands ya teman-teman. Ini rencana ke depan yang akan dia lakukan terbaru ya. Jadi kita akan membaca di sini yang paling baru tindakannya atau rencana dia yang paling baru terhadap hubungan kamu dan dia. Kita akan lihat rencana terbaru mengenai hubungan kamu dan dia itu apa, kemudian apa yang akan dia lakukan. Mungkin buat kamu yang kepo-kepo, aku mulai membuka apa yang akan dia kerjakan dalam waktu dekat ini. Aku akan lihat di sini ada kartu The Hermit, ada kartu Knight of. Oke, dia lagi tekun-tekunnya teman, lagi tekun banget, lagi tekun cari peluang ya. Di sini terkait dengan keuangan, fokusnya dia bekerja ya, mengumpulkan pundi-pundi kekayaan. Kalau kamu mungkin di sini menghambur-hamburkan kekayaan, dia mencari pundi-pundi kekayaan. Di sini saya melihat dia merasa nasibnya nggak bagus. Ini terkait ya teman-teman, maaf nih ya, maaf banget ya kalau aku boleh jujur. Ini seperti kalau mau makan aja kadang mikir, sulit gitu ya, kebutuhannya tidak terpenuhi. Kemudian yang aku bisa cek juga, ini kita lihat kan ada kayak minuman ya kan, segala macam di sini. Kelam, secara perasaan terluka. Lima wands. Banyak sekali yang diurusin. Untuk dirinya sendiri aja rasanya dia tidak mampu untuk ngehandle. Masih simpang siur ya. Ten of Wands ini ada beban. Beban yang membuat dia sedih. Kita akan lihat bebannya itu apa sih? Ada 3 orang. Ini biasanya kalau di kartu tarot itu dia feminin ya, seorang anak dengan ibu. Bisa jadi ini ibu, bisa jadi beban dengan pasangan berat ya, dia tidak bahagia, mencoba untuk improvement. Yang baru-baru dilakukan ya banyak kesedihan. Dia tuh kayak ya apapun dikerjakan lah, serabutan. Ada kartu High Priestess. Masih bingung nih, aku tuh mau ngelakuin apa, mau ngapain. Yang pasti di sini kalau aku lihat ya, dia mempelajari sesuatu. Ada kartu Wheel of Fortune. Berstrategi. Aku bisa ngelihat seseorang di sini sangat berhati-hati dalam berstrategi ya. Karena di sini ada karma yang harus dia jalani. Jadi kamu jangan heran kenapa hidup dia sedih. Kenapa hidup dia nggak bagus ya teman-teman? Dikarenakan ya memang ada karma. Karmanya terkait dengan apa yang telah dia lakukan sendiri di masa lalu. Kalau dia berbuat seperti itu, maka harus dijalani karma ini sendiri. Kesalahan yang dia lakukan sendiri dan harus ditebus sendiri, tidak bisa ada yang membantu. Ada kartu The World ya, melepaskan karma. Kamu jangan tanya sama aku lagi kabarnya deh. Kabarnya nggak baik-baik saja. Pusing ya, banyak hambatan. Sekarang kita masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Apa yang dia pikirkan? Apakah dia masih menyantol
Apakah dia masih nyantol hidup bersama kamu atau mengingat tentang kamu? Dia mengingat ketika dia pergi meninggalkan kamu di sini. Ya. Ada kartu Eight of Cups, artinya dia mengingat ketika dia pergi meninggalkan kamu. Kita lanjutin ceritanya. Kenapa? Mau ngomong apa? Sebenarnya dia pergi dalam keadaan gundah gulana, gelisah, tidak memiliki pilihan. Pilihan terbaik yang dia lakukan itu dikarenakan dia tidak ingin menghambat kamu. Atau dia juga sudah punya pilihan kala itu dan dia tidak bisa memilih atau membuang salah satunya. Ceritanya di sini betul kan, tidak bisa memilih sama sekali. Dimana ya banyak sekali hambatan-hambatan ketika kalian ingin bersama. Semua itu terjadi karena apa? Ya karena dia tidak bisa memilih. Mungkin masalahnya sudah punya pasangan, dia tidak yakin dengan kamu, atau dia terhambat restu dari orang tuanya, atau dirasa bermasalah dengan diri sendiri. Ya, masalahnya banyak teman-teman. Dia ingat ketika dia dengan tega meninggalkan kamu karena dia tidak bisa memiliki pilihan. Apakah itu yang ingin dia lakukan? Tidak ya teman-teman, dia tidak ingin melakukan itu. Enggak dari dalam hatinya. Kartu The Tower itu jawabannya tidak. Dia hanya ingin seperti membuat keadaan itu semakin tenang. Nggak mau ada chaos, nggak mau menghancurkan kamu juga. Makanya di sini dia pergi. Ketika dia pergi, apakah dia menginginkan orang lain atau berambisi dengan orang lain? Tidak. Setelah dia melangkah, setelah dia memilih jalannya sendiri, dan ketika dia sudah memilih mungkin pasangannya atau ngikutin apa kata keluarganya ya, ternyata di sini berujung-ujung kecewa. Dia merasa tadinya dia dikasih kesempatan, ternyata habis itu dia dicampakkan juga. Jadi ini karma teman-teman. Apa yang ditabur itulah yang dituai. Apakah ada pesan yang ingin dia sampaikan kepada kamu? Kita akan lihat di sini. Kok aku dapat kayak energinya, vibes-nya sedih ya? Belum apa-apa. Padahal kita masih bicara masih 8 menit. Kenapa? Coba deh kamu komen di bawah. Vibes-nya ngerasa nggak enak gitu. Yang mau ngopi silakan ngopi ya. Kartu Tower Empress. Soalnya gini, aku ngerasa dia sama sekali tidak menginginkan perpisahan di antara kalian. Tapi harus dilakukan. I want to dance with you. Atau artinya di sini ingin ada namanya union. Gak harus berdansa sih, teman-teman. Tapi ingin ketemu kamu kan. Sebenarnya dia pengen membuat cita-cita kalian, impian kalian berdua itu menjadi nyata. I want to tell you how I feel. Nanti kita akan lihat ya. Apa yang dia rasakan sekarang. Kamu itu membawa kehidupan buat aku. Kamu tuh ajaib, memberikan nafas baru buat hidupku. I have a lot on my plate, but you help me push through. Dia bilang dia banyak banget ya kerintangan, dan kamu tuh yang mendorong dia untuk maju. Aku ngeliat di sini dia tuh pengen provide, dia tuh pengen ada kayak pasang badan, pengen tampil untuk kamu. Kamu hadir di mimpiku,
setiap saat. Kamu tuh perfect buat aku. Sebenarnya itu yang ingin dia katakan kepada kamu. Ini jauh dari dalam hatinya loh, teman-teman. Karena kenapa ya? Aku merasakan ketika seseorang itu memang harus terpaksa melakukan sesuatu yang dia tidak mau, itu pasti ada unfinished business di antara kalian. That's why juga, kalau kamu di sini sendiri, ya, kayak masih ngerasa ketarik-tarik gitu loh sama dia. Itu karena ada unfinished business. Ya mungkin gini loh, aku kok kayak ninggalin dia. Nah itu kan gak ngenakin. Harusnya kalau misalnya mau baik-baik aja nggak usah saling ninggalin, ya udah, gitu kan? Ada ketenangan, dan di sini ketenangan kalian terusik. Makanya kenapa kalian tuh inget terus sama dia, dan dia pun begitu. Tuh ya, yang dia lakukan adalah keinginan dari keluarga besarnya dia. Di sini ada chain atau ada ikatan yang memang mengafeksi hubungan kamu dan dia, terutama di hidupnya dia. Dia seperti nggak punya pilihan lain ya, sudah terikat. Karena sudah keputusan mutlak keluarga, mungkin keluarga besar. Kamu terlalu, dia terlalu banyak pikiran juga. Banyak mikirin kamu. Dan dia yakin ya, sebenarnya cerita tentang dia gak cuma dari kamu deh. Kamu pasti pernah mengeluh atau berbicara jelek tentang dia, dan dia udah tahu. Someone will gossip about all your secrets. Mungkin ada rahasia yang di-reveal di sini. Ya mungkin ada yang banyak sakit hati sama dia, ya kan? Jadinya dia sendiri juga, ya gimana nggak mau dapat review jelek kalau dia sendiri aja tidak berpikir baik. Itu yang kurasain di sini. Sedih loh sebenarnya teman-teman. Kadang-kadang kita itu nggak bisa ngerasain kok apa yang orang rasain. Kita nggak bisa terlalu cepat menyimpulkan atau menilai apa yang orang kadang-kadang lakukan gitu. Bisa jadi di mata kita jahat, tapi maksud dia nggak kayak gitu. Bisa jadi kan dia bilang gini, ya kalau kamu sama aku ya kamu makin sengsara. Ini aja hambatannya banyak banget. Ini seakan-akan tuh kayak apesnya banget gitu loh. Nomor 1, abundance. Kita kan urutin ya, keinginan dia itu sebenarnya apa sih? Kita bicara masalah kekayaan, itu nomor 1 yang dia mau. Yang kedua, di sini perayaan. Ketika sukses, dia bisa merayakan sesuatu. Dia bisa happy, bisa kayak selamatan, syukuran bahwa aku tuh udah lepas dari namanya nasib buruk gitu ya. Yang ketiga di sini toxic. Mungkin ingin melepaskan segala bentuk hubungan toksik, hubungan terlarang, hubungan yang nggak baik. Di sini dia pengen pergi. Dia sudah tidak mau lagi terikat di dalam lingkungan yang tidak bagus juga. Seperti lingkungan yang apa-apa diputuskan sama keluarga sampai dia tidak bisa memutuskan tentang hidupnya sendiri. Tuh ya, aku dapat pesan nih teman-teman. I want to meet you halfway. Aku udah setengah jalan nih, aku pengen ketemu kamu. Mind blowing banget sih. Aku punya pesan di sini, kalian itu juga memiliki karma yang berputar-putar di situ saja, dan di sini ada ikatan. Kita akan cek. Kenapa karma ini selalu ada dalam pembacaan aku? Dikarenakan energi kalian tuh tidak mengikhlaskan. Walaupun kalian ngomong ya udah Kak, aku selesai aja, tapi selalu dalam pikiran tuh ada, dalam udah ketancep gitu.
kalian itu nanti pasti masih akan ada sesuatu yang harus kalian bicarakan deh. Ya gimana kalau dia nggak mau? Someday dia akan datang, tapi aku nggak tahu kapan. Di sini, ketika nanti dia mulai bicara, nanti baru dia akan memutuskan sesuatu di situ. Tuh ya, ada keputusan di sini. Jadi teman-teman, selama kalian masih terikat dan memikirkan dia, ngerasain kayak aku kok kayaknya ngerasain dia ya kak, itu nanti dia akan datang. Bukan hanya hayalan aja. Kecuali kalau kamu udah lupa terus ingat lagi, ya nggak konsisten tuh pasti udah nggak begitu kena lah. Law-nya ya, law of attraction-nya udah nggak mulai kena. Tapi kalau tiap hari kamu nginget dia dan apa, itu pasti nanti dia akan datang. Dia juga tahu kok kalau seandainya dia datang, kamu tuh pasti sumringah. Ya karena dia merasakan hal yang sama di sini. Gini loh, kalau orang ya masuk ke dalam satu circle karmik dan ikatan kemelekatan, bahagianya cuma satu. Apa sih? Ya ketemu. Udah, pengen ketemu aja. Pengen ngobrol, pengen akrab, pengen bicara. Aku tahu sih, dia tuh juga sudah berpikir bahwa aku nih sudah pasti jelek di mata kamu. Dan itu memang betul. Dan dia udah tahu, kamu mungkin udah ceritain tentang keburukan dia lah, kamu udah nganggap dia jahat, dia tahu. Nah, semakin kayak begitu, semakin gak selesai. Ya kamu jangan bilang kok aku nggak dapet pasangan lagi. Ya kamu masih belum selesai sama orang ini, di mana orang ini membawa karma buat kamu. Kita buka. Tuh, this love is lithium. Kamu tahu lithium? Lithium itu baterai yang ada di Nokia zaman dulu, yang durable-nya itu bisa tahan sampai berapa lama. Lithium itu tidak boleh habis. Dia bakal tahan lama kalau sebelum berapa persen itu di charge. Itu akan mengawetkan lempengan-lempengan kuningnya. Aku masih inget banget soalnya aku Nokia mania waktu itu. Can get my eyes off your figure and the way you move. Aku tidak bisa melewatkan ketika sosok kamu itu ada dan cara kamu itu bergerak atau berjalan. Ya. Aku tuh memiliki crush atau lebih kagum. Aku tuh mengidolakan kamu. Aku tuh suka wangi kamu loh, tapi aku tidak mau ngomong. Aku cukup gengsi. Bau kamu tuh masih ada. Kadang-kadang kalian masih inget gak sih baunya dia gimana? Kadang kalau bisa cium gitu badan, oh ini kayak parfumnya dia nih atau apa. Dia tuh juga suka kayak begitu. Bagaimana cara supaya dia segera datang dan menyelesaikan semuanya? Ini aku kasih tips buat kamu ya. Pertama, 6 pentacles untuk mengubah pola karmanya adalah kamu di sini harus banyak rajin untuk membantu atau berdharma. Karena yang harus kita sembuhkan adalah karmanya dulu. Ya, banyakin menolong orang, membantu dengan ikhlas. Kalau bisa sesuatu yang sudah kamu kasih ke dia jangan diungkit-ungkit lagi. Yang kedua, ada kartu Ace of Pentacles. Kamu harus lebih fokus dengan kebahagiaan diri kamu dulu. Kalau kamu bahagia, dia ngeliat kamu bahagia, dia akan penasaran, dia akan datang. Kok kamu sekarang beda ya? Yang ketiga, ada kartu The Sun. Tercerahkan, ya. Serahkan semuanya ke atas, serahkan semuanya ke semesta, nggak usah kamu pikirin. Cara paling baik untuk membuat orang itu datang adalah membahagiakan diri kita. Kamu bilang dalam diri kamu, aku pantas untuk kamu lihat, ya, dan aku rasa kamu nanti akan menyesal ketika
Kamu tahu bahwa aku tuh sudah banyak berubah. Akan serahkan semuanya itu sama semesta. Bilang sama semesta, aku udah gak mau mikirin lagi. Aku serahkan semuanya kepada kamu. Biarkan semesta itu yang bekerja, bukan kamu yang bekerja. Kamu fokus sama planning dan rencana kamu aja. Dia akan datang. But I don't know when. Jangan kamu tanyakan kapan, Kak. Aku bukan Tuhan yang ada takdir atau apa. Hanya clue-nya ya tunggu aja, maksimalnya sampai dengan 2 tahun ya. Kelamaan, Kak. Ya yang penting dia datang toh. Harus sabar katanya. Bisa 2 bulan, 2 minggu, 2 tahun. 2 periode. Kalian hari ini kan bicara Pentacles itu adalah sebuah on process. Aku nggak bisa bilang Pentacles itu cepat. Kalau misalnya keluarnya adalah Two of Swords atau Two of Wands, bisa dalam hitungan bulan atau minggu. Tapi kalau di sini, Two of Wands itu bakalan lama, teman-teman. Kamu nggak mungkin kan menunggu selama itu. Nah, selama ini mungkin ya kalian tuh karmanya sudah terlalu berat. Penyelesaiannya juga berat. Bisa jadi kamu udah lupa udah lupa, tiba-tiba dia datang. Kamu ketemu aja lah 2 bulan ya, 2 minggu, maksimal 2 tahun. Pasti harus banyak kamu selesaiin lah dari dalam diri kamu dulu. Ini orang pasti akan datang lagi kok. Kamu harus menunggu dengan sabar ya. Gak usah diharap, tapi pastikan apa yang mau kamu selesaikan sama orang ini. Supaya apa? Karmanya juga tidak terlalu berat untuk kamu. Karena orang ini adalah carrier atau pembawa karmik. Kalian ketemu di saat yang tepat, dikala kamu lagi susah. Ada si Scorpio, ada si Cancer, ada si Gemini, ada Aquarius, Pisces, ada Taurus, ada Aries, dan ada Sagittarius. Kira-kira ini saja yang aku bisa bacakan buat kalian malam ini. Semoga kalian suka. See you and I see you. I love you and jaga kesehatan.